Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayam Goyeng. Udahlah. Halo cuy, kembali lagi di Storyline. Di video sebelumnya, gue sudah baca beberapa komen dari kalian yang request untuk membuat review alur cerita zombie lagi nih. Kayak dari HRS Gamer YT, Tren Tubusan 2 bang, zombie lagi lah bang. React movie yang zombie lagi, edit bukan movie tapi film. World War Z bang, zombie lagi bang, zombie bang, bang. Oke, jadi ada beberapa yang minta request zombie lagi, tapi karena gua lagi jenuh sama zombie yang konsepnya gitu-gitu aja, sekali gigit jadi bagong, sekali gigit jadi bagong. Jadi gua punya cadangan yang bisa dibilang konsepnya nggak jauh beda, tapi sama-sama menularkan penyakit. Nama filmnya itu The Flu. Jadi film ini tuh hampir mirip kayak zombie gitu konsepnya. Cuma ya sama-sama film yang menularkan penyakit berbahaya yang bisa membuat penderitanya meninggal dunia secara cepat. Anjay. Nama penyakitnya itu semacam influenza kayak flu burung tapi dievolusikan lagi gitu. Dan di sini filmnya sangat lumayan juga untuk ditonton buat saya yang lagi boker. Anjay. Oke, daripada banyak babacrek, babacot, terus bau cungur kayak sempak dajal, mending kalian subrek channel saya dulu sejenak jika kalian berkenan. Dan nyalain notifikasi loncengnya biar hamba upload video baru, kalian bisa langsung gasken gitu. Jangan lupa juga ambil posisi rebahan yang nikmat, seduh kopinya, bawa kaleng kongguan sama kalian yang isinya opak dan rengginang. Dan kita mulai videonya cuy. Di awal scene, tepatnya di Hong Kong, ditampakkan beberapa orang yang berada di dalam box. Tahu kan, mobil kontainer yang ada boxnya itu? Nah, mereka adalah imigran gelap. Jadi mereka mau bekerja di salah satu negara tanpa surat izin dari negara tersebut. Dengan kata lain, ilegal lah. Makanya mereka berangkatnya selundupan gitu. Tapi salah satu dari mereka, ada yang sedang sakit dan batuk-batuk. Mereka di sana pun tidak terlalu memperdulikannya. 9 hari kemudian, box yang mereka tempati sampai di negara Korea, tepatnya di kota Bundang. Singkat cerita, scene berganti kepada tim SAR. Mereka sedang menolong seseorang yang hampir masuk ke galian atau apa ya namanya. Pokoknya kayak mobil yang kecelakaan ini tuh masuk ke dalam galian gitu. Yang akan mengevakuasi seorang di dalam sana itu namanya Kang Jigo ya. Ini bakalan jadi peran penting banget. Ia menolong seorang wanita di dalam mobil itu bernama Ki Min Hee. Ia pun berhasil ditolong dan tampaknya Jigo memiliki perasaan terhadapnya. Singkat cerita, Min Hee ketemuan sama si Jigo ini. Si Jigo udah rapi-rapi, ternyata si Min Hee malah cuma minta bantu buat ambil lintasnya doang anjir. Lalu Min Hee pun marah-marah, rarungsing reriut karena si Jigo gak mau ambil lintasnya. Ya karena kan udah diblokade juga tempatnya gitu. Cewek memang selalu benar anjir. Lalu, di tempat lain ada seorang kakak beradik. Mereka adalah kurir dan mereka sedang ditugaskan untuk menjemput para imigran ilegal tadi. Kita panggil aja mereka kakak beradik ya cuy. Soalnya nama orang Korea itu susah anjir. Lalu pas mereka buka boxnya, ternyata malah ada tai yang berceceran anjir. Para imigran itu pun sudah mati. Sambil si adik pegang kamera dan merekam, ternyata ada satu orang yang masih hidup. Ia lalu ditolong dan dibawa oleh mereka berdua. Singkat cerita, setelah mereka berkunjung ke supermarket, si adik gak enak badan dan lemas. Lalu satu-satunya imigran yang masih hidup tadi kabur dari mobilnya dan berlari entah kemana. Ya walaupun si kakak ini ngejar tapi tetap gak ketemu sih. Lalu saat si adik beli obat di apotek Nusa Indah, dia batuk-batuk tanpa pakai masker. Dan disinilah awal mula virus ini menyebar di Korea. Penyebaran virus ini lewat udara dan menempel satu persatu kepada orang-orang di situ dengan cepat cuy. Dibantu oleh temannya, si Jigo ternyata diam-diam mengambil tas Min Hee. Setelah mendapatkan tas itu, ada telepon dari seorang anak kecil yang ternyata anaknya si Min Hee. Lalu si Jigo menemui anaknya tersebut. Anaknya ini bernama Miru. Ia pun memberikan tas ibunya. Virus tadi semakin lama semakin menyebar. Di dalam bis, di sekolah, bahkan di bimba pun ada salah satu anak yang tergeletak lemas dan batuk-batuk. Si kakak yang lagi nyariin imigran tadi melihat adiknya di mobil sudah sekarat dan muntah darah. Saat ia membawa ke rumah sakit, para dokter bingung karena penyakit yang dideritanya aneh. Min Hee akhirnya mengecek HP dan melihat video yang sedang berada di kontainer tadi. Ia pun bertanya pada kakaknya. Si kakaknya pura-pura nggak tahu apa-apa. Saat Min Hee bertanya di mana kontainernya, dia langsung mengobrak-abrik rumah sakit itu dan memeluk adiknya yang sekarat dan otomatis dong, si kakaknya ini tuh bakalan kena juga.
Di tempat lain, si Miru lagi nyariin kucing jalanan yang biasanya ia temui. Nggak taunya dia malah ketemu sama si imigran Hong Kong tadi. Si imigran ini bernama Monsai. Ia akhirnya diberi sebungkus roti dan berinteraksi dengan Miru. Saat mereka asik ngobrol, Monsai ini batuk-batuk. Karena Miru merasa ia butuh bantuan lebih, akhirnya ia bergegas pulang mencari bantuan. Di rumah sakit, Minhe dan para dokter lainnya sedang membicarakan sebab dan akibat dari penyakit ini. Lalu beberapa pasien pun berdatangan dengan penyakit yang serupa. Miru akhirnya ngajak si Jigo untuk membantu Monsai, tapi si Jigo ini gak tahu siapa itu Monsai. Yang dia tahu hanyalah seekor kucing yang hilang. Akhirnya, Minhe dan para medis lainnya menemukan kontainernya. Saat dibuka, banyak sekali mayat dan tikus yang berlarian. Lalu mereka membakar semua itu. Si Minhe menyadari sesuatu. Ia melihat ada tapak kaki di tanah tersebut, dan ia mengira bahwa ada seseorang yang selamat dari kontainer ini. Scene berpindah, di mana para medis dan wali kota sedang rapat. Saat rapat, si wali kota ini selalu ngeremehin soal virus dan pandemi yang akan datang. Ia berkata bahwa si dokter malah ketakutan. Akhirnya, Minhe datang untuk memberitahu bahwa salah satu penumpang kontainer itu ada yang selamat. Si wali kota malah marah-marah gak jelas coba. Saat ia membentak para dokter, tabrakan beruntun pun terjadi di perempatan jalan. Saat itu pula pasien yang tertular pun naik drastis. Saat di mall, Miru yang lagi tidur diletakkan di tempat duduk. Si Jigo menolong seseorang yang tak sadarkan diri dan hendak jatuh. Setelah ia menolongnya, ia pun mencari Miru yang mencarinya juga. Saat para dokter mulai pada sibuk, si Minhe ingin menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Perdana Menteri pun memberitahukan kepada seluruh warga Korea secara publik perihal virus dan penyakit ini. Di dalam mall, para warga di Bundang akhirnya menjarah mall itu dengan ramai-ramai. Saat Minhe menyusul si Jigo, mereka pun mencari Miru bersama-sama. Lalu si Minhe nyuruh Jigo pakai masker saat mencarinya. Miru cuma nangis teriak-teriak. Beruntung, Jigo bisa menemukan Miru dan menggendongnya untuk pergi keluar mall itu bersama Minhe. Saat hendak keluar, gerbang di sana sedang ditutup. Beruntung mereka bisa lolos dari gerbang itu. Karena ia adalah tim SAR, si Jigo memutuskan untuk menolong orang-orang yang terjebak di dalam sana dan memberikan kunci mobilnya kepada Minhe untuk pergi. Lalu ia memukul-mukul penghalang besi itu dan beruntungnya ada salah satu teman tim SAR-nya yang membawa mesin gergaji besi atau orang kita bilang gurinda anjay dan berhasil memotong besi tersebut cuy. Singkat cerita, keadaan kota semakin parah, bahkan sampai presiden pun ikut campur tangan dalam urusan ini. Minhe dan anaknya sedang dibawa menuju ke tempat isolasi. Lalu para pejabat tinggi bekerja sama dengan pihak Amerika Serikat. Mereka berdebat perihal isolasi. Menurut Amerika, mereka semua akan diisolasi dan diperiksa selama 48 jam. Mau asalnya kena atau enggak kena pun bakalan disatuin di perkemahan isolasi tersebut. Sedangkan si dokter gak setuju karena hal ini akan mengakibatkan proses penularannya melebar dengan cepat jika menyatukan mereka di satu tempat. Lalu di tempat isolasi, Minhe dan Miru melakukan pengecekan. Lalu mereka bertemu dengan Jigo. Mereka sama-sama dicek. Saat si Minhe mengikat rambut Miru, ia melihat tanda merah di kulit lehernya. Ia pun kaget karena hal tersebut adalah gejala dari penyakit tersebut. Oh my god. Saat mereka hendak dicek, ada si kakak yang adiknya meninggal tadi. Ia ribut. Gak tahu dah kenapa ribut anjir. Orang ini tuh ribut loh. Lalu si Minhe diam-diam menyelundupkan anaknya agar tidak diperiksa oleh para petugas. Lalu mereka pun bisa lolos tanpa terpisahkan. Lalu mereka ditempatkan di tenda isolasi tersebut sembari menunggu hasil tes selama 48 jam mendatang. Jika mereka negatif, akan bisa dibebaskan. Singkat cerita, di area pasien yang terinfeksi, para petugas sedang mengecek tenda isolasi. Saat mengecek, mereka menemukan seseorang yang selama ini mereka cari, yaitu Monsai. Lalu mereka pun membawanya. Tapi saat itu pula, si kakak yang adiknya modar tadi melihat ke arah Monsai dan kaget. Lalu, salah satu dokter menjemput Minhe dan memberitahukan bahwa mereka sudah menemukan orang yang selamat dari kontainer itu. Lalu Minhe menitipkan anaknya kepada Jigo. Walaupun anaknya sudah setengah sekarat, ia tetap pergi untuk membuat antibodi dari penyakit ini. Sedikit penjelasan ya, si Monsai itu bisa dikatakan kunci untuk menyembuhkan virus ini gitu. Dan karena dia adalah satu-satunya orang yang selamat di kontainer pas di awal film, dengan kata lain berarti dia punya imun yang berbeda untuk menangkal penyakit tersebut. Maka dari itu, si Minhe dan yang lainnya membuat serum dari si Monsai untuk menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi dari virus tersebut cuy.
Singkat cerita, mereka telah membuat antibodinya, tapi pihak Amerika tidak memperbolehkannya untuk langsung dicoba kepada pasien karena sangat berbahaya, dan mereka harus memisahkan serumnya terlebih dahulu. Si Min-hee akhirnya menemui anaknya kembali dan menggendongnya untuk keluar dari zona isolasi. Dikarenakan anaknya telah diidentifikasi tertular penyakit tersebut, beberapa petugas itu mencarinya. Tetapi si Jigo berhasil mengalau mereka dengan cara menipunya dengan berpura-pura menjadi Miru. Jigo akhirnya dibawa ke tenda karantina. Di sana si kakak yang adiknya meninggal tadi berbuat rusuh kembali. Ia menghajar beberapa petugas. Ya walaupun tetap kalah situ kan. Orang itu ribut mulu padahal kalah ributnya juga. Di tempat lain, presiden dan orang-orang penting lainnya sedang berdiskusi perihal ini. Menurut mereka semua, yang terinfeksi oleh virus ini harus dimusnahkan agar virus ini tidak merebak cepat dan tidak menularkannya ke kota lain, bahkan ke negara lain. Tetapi Pak Presiden tetap gak mau melakukan diskriminasi terhadap penduduknya. Ia percaya pasti ada jalan lain selain jalan tersebut. Di tempat karantina, orang-orang pun menjadi rusuh kembali. Mereka komplain dikarenakan sudah lewat 48 jam dan hasil tesnya negatif. Mereka tetap tidak diperbolehkan keluar zona tersebut. Entah kenapa gitu, bahkan sampai melibatkan pihak militer sekalipun. Di sela-sela bekerja Min-hee, ia menyuruh rekan kerjanya istirahat. Saat temannya itu pergi, ia bergegas untuk melihat keadaan Miru dan membawanya ke tempat Simonsai tadi. Ia meminta serumnya kepada Simonsai. Awalnya Simonsai gak mau karena ketakutan, tetapi saat ia lihat anak tersebut, jadi mau deh karena Simonsai tahu itu si Miru. Alhasil, ia pun mendonorkan darah dan membuat serumnya. Saat ia menyuntikkan beberapa serum tersebut, beberapa petugas medis dan militer pun datang untuk mencegahnya. Dan ya, Min-hee ditembak bius sampai pingsan dan Miru setengah sekarat dibawa oleh para militer tersebut. Lalu, si Jigo berhasil keluar dari karantina karena tidak terkena virus itu. Tetapi saat ia keluar, ia menemukan bondu si Miru dan ia pun mencarinya. Saat ia mencarinya, ia melihat banyak... Aduh, ampun ya Allah, punten. Dan ia pun mencarinya. Saat ia mencarinya, ia melihat banyak sekali mayat bahkan orang yang sudah sekarat di salah satu ruangan. Parahnya lagi, ada beberapa pasien yang masih bernafas tetapi tetap dibungkus seperti pocing. Saat ia berlari ke tempat lain, ia menemukan sebuah lapangan luas di mana lapangan itu dipenuhi oleh banyak sekali mayat dari orang-orang yang terinfeksi flu itu. Mayat itu seperti pocing dan dikeduk atau dicomot pakai pencakar dan parahnya lagi mereka semua akan dibakar. Min-hee akhirnya sadar dan ternyata mereka sudah berhasil membuat serumnya. Lalu Min-hee mengambil serum itu dan mengancam membantingnya dan dia bertanya di manakah anak saya sekarang? Rekannya pun menjawab bahwa anaknya sudah dipindahkan ke tempat orang-orang yang terinfeksi. Tak menunggu lama, ia lalu mencari Miru di tenda para orang-orang yang terinfeksi. Si Jigo pun mencari Miru di tumpukan mayat-mayat pocing tadi. Beruntung, dia bisa menemukannya. Setelah menemukan Miru, ia lalu dikejar oleh beberapa petugas yang akan membakar semua mayat itu. Scene berganti kepada seorang petugas militer. Ia melihat ibunya yang sedang didorong menggunakan kursi roda karena terinfeksi virus tersebut. Lalu karena ia sedih dan kecewa, ia pun membuka topeng miliknya dan memeluk ibunya. Sontak, ia pun dipaksa untuk melepaskannya. Saat di luar tenda, ia pun berbicara kepada mereka semua bahwa virus ini tidak ada penawarnya. Dan semua asap yang dikeluarkan di situ adalah hasil dari pembakar semua orang yang terinfeksi. Sontak mereka semua pun jadi ribut. Mereka beramai-ramai berlarian ke arah tempat pembakaran untuk menghajar para petugas. Lalu, salah satu dokter pun menggunakan mobil untuk menjemput Min-hee. Dikarenakan orang-orang menjadi rusuh dan mereka harus pindah ke kota. Tetapi mereka tidak bisa pergi dengan mulus. Orang-orang yang terinfeksi pun mengejar mereka sampai pintu mobil mereka terbuka. Lalu talkie-walkie milik Min-hee terjatuh dan Simonsai berusaha untuk mengambilnya. Tapi sayangnya si kakak berhasil menarik dan menusuknya. Lalu si kakak tersebut ditembak sampai tak sadarkan diri. Dan mereka pun naik ke mobil untuk pergi. Si Jigo pun yang melihatnya mengejar mereka. Lalu saat di jalan, rekan dokternya Min-hee terinfeksi dan Simonsai juga sama-sama setengah sekarat. Lalu Jigo berbicara lewat talkie-walkie miliknya kepada Min-hee. Ia memberi kabar bahwa demam Miru membaik dan dia bisa berbicara kembali. Setelah itu Min-hee meminta Jigo untuk menjaganya. Dan ia akan bergegas untuk membuat antibodinya lagi secepat mungkin. Singkat cerita, jalanan perbatasan pun mulai ramai. Mereka semua akan menularkan penyakit ke kota lain, terutama Seoul. Mereka seakan berperang dengan anggota militer yang berjaga. Mereka pun berusaha mendobrak pagar besi yang menghalang.
Minhe yang sedari tadi mengawasi Monsai ternyata telah kehilangan nyawanya. Lalu ini pun menjadi perkara buruk. Saat kematian Monsai didengar oleh presiden, ia pun kecewa dan resah. Lalu pihak Amerika menyarankan untuk bertindak cepat karena kita telah kehilangan sumber antibodinya. Minhe pun akhirnya berlari pergi untuk menemui anaknya, tetapi dihadang oleh seorang kepala medis. Minhe berbicara kepada Pak Tua itu karena anaknya sudah disuntikan antibodi tersebut dan besar kemungkinan ia bisa menggantikan si Monsai yang sudah meninggal. Ia pun membiarkannya pergi. Pak Menteri pun mengizinkan untuk menyerang mereka. Para militer pun menembaki mereka semua. Saat presiden mengetahui ini, ia langsung marah dan membentak menteri. Pak Menteri ini pun membentak balik karena hal tersebut harus dilakukan karena tidak ada jalan lain untuk melindungi negara. Presiden benar-benar marah besar, tapi saat itu pula seorang kepala petugas medis tadi datang dan berbicara bahwa ada seorang anak yang sudah disuntikan antibodi tersebut. Minhe yang sudah sampai di perbatasan dicegah oleh petugas militer. Lalu ia pun mendapati pesan dari presiden dan memberitahukan perihal anaknya tersebut dan mengizinkan Minhe untuk mengambil anaknya. Saat ia hendak pergi, ia dihadang kembali. Katanya pemerintah menarik kembali perintahnya, dan ternyata yang menarik perintah tersebut adalah pihak US dan menteri itu. Presiden pun marah besar kepada pihak Amerika yang hanya ingin membombardir warga Korea. Pihak Amerika pun memerintahkan kepada pihak militer untuk menembak para pemberontak yang melewati garis oranye. Saat itu pula orang-orang yang akan memberontak berpegangan tangan dan tetap barbar akan melewati garis itu. Saat mereka berjalan bersama, Miru pun menangis sambil mencari Minhe. Lalu Minhe yang melihatnya berlari. Miru pun berlari kepada ibunya itu. Si Jigo mengejarnya agar anak itu tidak melewati garis oranye tersebut. Lalu Miru melewati garis tersebut. Militer pun menembakkan senjatanya. Sayangnya tembakan tersebut mengenai Minhe. Si Miru pun berdiri di belakang ibunya. Ia berbicara sambil menangis untuk tidak menembak ibunya. Sungguh dramatis. Para militer pun hanya diam. Orang-orang yang terinfeksi juga antusias melihat mereka, bahkan para pemerintah pun sama. Para pendemo itu pun berlari untuk membuat benteng agar menjaga Miru. Lalu si presiden memberontak masuk dan membatalkan serangan tersebut. Tetapi setelah serangannya dibatalkan, pihak Amerika mengirimkan pesawat pengebom. Presiden pun menatap sinis pihak Amerika. Perang ini anjir. Lalu presiden pun menghubungi menteri pertahanan dalam negara untuk memerintahkan menembak jika ada pesawat yang melintas di udara. Hal ini malah jadi kayak perang negara gitu anjir. Pesawat pengebom Amerika pun mengunci sasaran. Begitu pula dengan rudal Korea yang sudah mengunci target pula. Lalu pihak Amerika pun membatalkan serangan tersebut. Presiden pun berbicara kepada masyarakatnya bahwa pemerintah sudah membatalkan serangan udaranya dan mereka akan dijemput dan disembuhkan. Singkat cerita, orang-orang yang terjangkit tadi satu persatu dijemput oleh ambulan dan Minhe, luka tembaknya telah diobati. Lalu Miru akan dibawa oleh kepala medis untuk membuat antibodi dan antibodi ini akan diberikan kepada masyarakat dan tamat anjir. Nah, jadi begitulah ending dari film The Flu ini. Jadi pesan-pesan yang bisa kita ambil yaitu sesulit apapun masalahnya pasti ada jalan keluarnya, anjay. Jangan pernah jadi orang yang egois, karena orang yang egois itu akan berakibat buruk, meren. Jadi seperti itu rangkuman film The Flu. Jika kalian punya rekomendasi film silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya jika saya upload video baru. Kalian bisa langsung nonton cuy. Oke, jangan lupa tetap seduh kopi kalian dan sampai jumpa cuy.